Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian dalam musim kehidupan. Tetap Yesus. Mari kita akan bangkit diri sama-sama. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan ketempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya cinta kau.
kehidupan kami Tuhan. Di saat kami kuat, di saat kami lemah Tuhan, Engkau tetap kami andalkan ya Bapa. Di dalam situasi kondisi saat ini Tuhan, kami tidak baik-baik saja Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah hati kami tetap Yesus bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biar setiap musim kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam situasi sulit seperti ini Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, kita pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau dengan hormat Ibu Suwarni untuk maju ke depan untuk doa pembukaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang kusembah, Allah yang kupuji, Allah yang kau agungkan, Allah yang kau tinggikan. Tuhan, pada saat sore yang indah ini Tuhan, kami manjatkan puji dan syukur atas kasih kemurahan-Mu. Dari rumah sampai datang di bait suci Tuhan, kami bersyukur padamu bertemu dengan saudara-saudara kami semuanya. Kami mau menaikkan persembahan puji-pujian Tuhan. Kiranya persembahan puji-pujian untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami juga nyerahkan Tuhan kebaktian ini, pertama, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kuserahkan tangan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga nyerahkan hamba-Mu yang sudah mengambil bagian untuk memimpin puji-pujian maupun mainkan musik maupun grup singer maupun GL. Tuhan, semuanya kuserahkan tangan-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya kuserahkan tangan Kau Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur padamu, tambahkan roh puji-pujian yang dari Engkau ya Tuhan. Kami juga nyerahkan Tuhan kebaktian ini pertama, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kuserahkan tangan Kau Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, mengurapi kami semuanya yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang masih di tengah perjalanan maupun di rumah. Antarkan Tuhan sampai di tempat bait-Mu yang suci ini dengan selamat Tuhan. Bersama-sama menaikkan puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku juga sore hari ini kebaktian sampai terakhir Tuhan, semuanya aku serahkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini yang pelayanan pujian, Ibu Supiah, kami persilakan untuk maju ke depan. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Diberkati Tuhan ya Saudara. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kita ya Saudara, yaitu berkat kekuatan dan kesehatan maupun berkatnya semuanya melimpah. Karena kemurahan Tuhan kita saat ini kita boleh ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan ya Saudara. Dan mari kita berdoa sebelum kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau berkati kami kekuatan, kesehatan kami Bapa. Engkau berkati kami kesempatan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini oleh karena kemurahan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami melayani Engkau Bapa, kiranya Tuhan Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan apa yang kami naikkan pujian ini ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini penyembahan kami Bapa. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami serahkan pada tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami tinggalkan sebentar Tuhan permasalahan yang ada di dunia ini Bapa. Kami hanya ingin melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri ya saudara, kita pujikan hidup ini adalah kesempatan ya saudara.
seringkali banyak orang yang tidak bisa ada kesempatan untuk melayani Tuhan karena sudah waktunya dipanggil Tuhan ya saudara. Makanya kalau kita masih kuat, masih diberi kesempatan, mari kita untuk melayani Tuhan ya saudara. Mari kita sambung pujikan, jangan pernah menyerah ya saudara. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
kita hidup di dunia ini pasti mengalami suatu pencobaan. Karena Tuhan itu sayang kepada kita, cinta kepada kita ya saudara. Agar kita mengalami pencobaan itu biar tahu inilah pertolongan Tuhan ya saudara. Percayalah pada Tuhan, jangan pernah berputus asa. Mujizat Tuhan pasti ada asal kita setia dan percaya ya saudara. Kita sambung, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bagaimana saudara, kasih Tuhan itu mengalir ya saudara di dalam hati kita. Hati kita masing-masing, kita sama-sama kita merasakan ya saudara kasihnya Tuhan. Mari kita sambung. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti. Mari kita ikut Tuhan Yesus ya saudara setia ya saudara. Kita akan menyambut kur, kita pujikan waktu Tuhan adalah waktu ada. Bila kau izinkan. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, maju ke depan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan maju ke depan. Diambil HP sih apa? Nyanding Gusti, matur nuwun Gusti.
selalu mengikut Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ya saudara. Nah pujian ini matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Biar Tuhan tahu doa kita ya saudara. Mari kita saat ini kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Mbak Novi doa untuk persembahan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini atau kesempatan hari ini Tuhan, kami sudah menyempatkan diri, waktu, tenaga, pikiran kami Tuhan untuk fokus ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami ya Bapa. Kami serahkan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan tempat ini. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan kami untuk memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Engkau tidak memandang sedikit banyaknya, tetapi Engkau memandang ketulusan hati kami ya Bapa. Engkau berkati juga melalui pekerjaan kami yang kami lakukan. Pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Engkau berkati petugas kolektan. Kiranya Tuhan juga berkati dalam kehidupannya. Dalam kehidupan kiranya Tuhan selalu dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan sing sabar lan mantap ya saudara. Karena kita mengikut Tuhan Yesus sabar dan mantap ya saudara. Sing sabar lan mantap, kadang pungkasane. Sing sabar lan mantap, dere Gusti Yesus. Sing sabar lan mantap, dekat ganjaran. Sing sabar lan mantap, atas swarga. Sing sabar lan mantep, nyatakan pungkasane. Sing sabar lan mantep, diri Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep, dekat ganjaran. Sing sabar lan mantep, sing sabar lan mantep, takkan pungkasane. Sing sabar lan mantep, dere Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep, Dekat ganjaran. Sing sabar lan mantap, bukan sesuatu. Yang mengikut Tuhan Yesus itu ada sabar dan mantap ya saudara ya. Kalau kita tidak mantap itu pasti kita sering guyah ya saudara. Mari kita tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan untuk Bu Darwati. Bahkan kita pujikan dulu indah rencanamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit diri sama-sama. Bersama. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu
rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah,
Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap Engkau Tuhan. Kami mengucap puji dan syukur kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami bisa memuji-muji Engkau, kami bisa menyenangkan hati-Mu pada saat ini Tuhan. Karena semata-mata semuanya itu hanya anugerah yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Biarlah puji-pujian ini Tuhan menjadi doa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pelayan-pelayan Engkau yang sudah ambil bagian pada saat ini. Kami menyerahkan Ibu Sopiah. Engkau memberkati Ibu Sopiah ini. Makin hari makin indah di hadapan Engkau. Makin hari makin setia untuk melayani pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kuat sehat Ibu Sopiah ini. Engkau juga memberkati putra-putri keluarganya. Kami serahkan keluarganya Ibu Sopiah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, Bapak Peter, Ibu juga Mas Wawan, Mas Kentut, berkati mereka semuanya ini Tuhan. Terutama berkati kuat sehat, supaya mereka tetap setia untuk melayani pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau layakkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Karena hati kami ingin siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan akan firman-Mu. Engkau berikan kuat sehat hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap setia untuk melayani pekerjaan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu tertanam di dalam kami semua yang mendengarkan pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus ya Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Ya, pada saat sore hari ini kita semua boleh bersyukur karena sore hari ini diberi cuaca yang cerah, ya, indah, seperti wajah-wajah anak-anak Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan ya. Memang kita di hadapan Tuhan ya. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal ya, wajah kita ini akan berseri-seri ya. Walaupun tantangan rintangan senantiasa menghadang. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ucapkan Salam. Salam. Ya, puji Tuhan ya. Biar salam ini selalu bergema di dalam kehidupan kita. Karena dengan salam berarti kita memberkati dengan berkat damai sejahtera. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk bulan Maret dan sebentar kita masuk bulan April. Dan bulan April adalah bulan bersejarah bagi umat Kristen, umat Kristiani ya. Kristen ini ya, golongan kita Kristiani dari yaitu saudara kita yang beragama Katolik ya. Jadi kita semua akan merencanakan, yaitu mengadakan
Yang pertama adalah memperingati kematian Tuhan Yesus, dan yang kedua merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi bulan April ini adalah bulan bersejarah, bukan hanya di Warujayeng, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Haleluya, ya. Kalau menurut sejarah, ya, mungkin waktunya itu tidak pas, tetapi karena kesepakatan, ya, maka bulan April ini dijadikan yaitu memperingati kematian dan merayakan hari Paskah, ya. Begitu juga nanti di Warujayeng ini, kalau kita seperti Raja Yosia ini, ya, hatinya ingin merayakan hari Paskah, Tuhan sudah hatinya itu senang, ya. Karena sebelum Raja Yosia hari Paskah itu tidak ada, karena kakek nenek daripada Raja Yosia ini orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, malah mereka menyembah kepada berhala. Tapi Yosia setelah dia diangkat menjadi raja masih umur 8 tahun, ya. Tapi puji Tuhan, dia dibimbing, dibina, dinasihati oleh seorang imam yang percaya kepada Tuhan. Dan pada umur 18 tahun dia membersihkan semua berhala yang ada di kerajaan Yehuda, khususnya membersihkan berhala-berhala dari Bait Allah. Jadi tempat penyembahan yang ada di Bait Allah yang ditaruh oleh bapaknya, oleh kakeknya, ya, itu semua dikeluarkan, ya, dan dibersihkan. Bait Allah yang sudah rusak karena lama tidak dipakai diperbaiki, ya, seperti tembok-tembok yang pecah-pecah ini, ya, di tambal sulam begitu, ya. Juga cat-cat yang sudah luntur itu dicat lagi, ya. Jadi Bait Allah itu kelihatan baik lagi, ya. Karena apa? Karena hati daripada Raja Yosia ini ingin merayakan hari Paskah. Walaupun Paskah pada waktu itu yaitu memperingati pertolongan Tuhan yang luar biasa, membawa umat Tuhan dari negeri Mesir ke tanah Kanaan, ya. Tapi di hadapan Tuhan, Yosia ini dianggap berbuat yang baik, ya. Begitu juga kita sekalian, ya. Kalau hati kita ada rasa ingin mengadakan perayaan Paskah, ya, dan di sebelumnya diadakan peringatan kematian Tuhan, ya, yaitu dengan perjamuan suci, ya. Dan itu menjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, ya. Maka dan itu di dalam kehidupan Yosia ini Tuhan berkati dengan melimpah. Dan begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman, kalau kita ingin merayakan Paskah, maka kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Maka dan itu waktu yang kurang 1 bulan ini, ya, mari kita bersama-sama untuk memikirkan, ya, bagaimana hari Paskah kita ini bisa dilaksanakan, ya. Ada dari jemaat yang sudah mengorbankan telur Paskah, ya. Ini adalah modal pertama. Kalau sudah ada telur, berarti ada yang lainnya. Amin.
Pilih lontong apa pilih sego? Ya. Nah, ini ya. Maka dan itu nanti diadakan pembicaraan untuk konsumsi ya. Sederhana saja, Saudara. Jemaate gur sithik, gak usah akeh-akeh. Amin. Ya. Sing penting rata semua bisa menikmati dengan penuh sukacita. Lah bagaimana Om? Yang saya yang tidak punya, datang saja. Ya. Nanti akan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Jadi jangan sampai dengan adanya Paskahan ini malah takut datang. Jangan ya. Kita yang punya memberi, yang tidak punya akan diberi ya. Supaya kita bisa saling mengenapi satu dengan yang lainnya ya. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat ternyata Paskah ya di dalam perjanjian baru itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya itu hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ya. Jadi 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Tetapi Paskah ini sudah dinubuatkan, sudah diberitakan oleh Allah melalui seorang utusan, yaitu seorang nabi, yaitu yang bernama Nabi Yesaya ya. Nah, nubuatan ini tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ya. Jadi ini ayat yang panjang, tetapi saya tidak akan baca semuanya. Saya ingin baca ayat yang kedua ya. Yesaya 52 ayat yang kedua 53 ayat yang kedua ya. Taruh iya ya. Jadi di sini dinubuatkan ya sebagai taruh. Taruh ini tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang akan bertunas. Jadi sebelum bertunas itu ada taruhnya. Taruhnya itu seperti ranting yang muda gitu, tukul ya. Setelah itu baru bertunas, keluar daunnya. Pernah memperhatikan enggak? Kalau saudara punya pohon ya, mungkin pohon mangga atau pohon kelengkeng begitu ya. Itu sebelum daun keluar itu ada taruhnya ya, mentil gitu ya. Dan itu nanti akan mengeluarkan daun. Yang pertama mungkin 1, 2, 4, 8. Akhirnya taruh itu akan memanjang menjadi ranting ya. Jadi taruh itu calon ranting. Dan itu akan bertunas ya, mengeluarkan daun yang muda ya. Ternyata ini adalah menubuatkan pribadi daripada Tuhan Yesus ya. Coba kita baca Yesaya 11 ayat yang ke-10. Di sini Tuhan Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai ya.
Amin. Ya. Jadi di sini dikatakan taruh dari pangkal Isai. Siapa Isai? Isai ini bapaknya Raja Daud. Ya. Nah, taruh ya, yang dari pangkal Isai ini ya akan bangkit dan memerintahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, itu tertulis dalam Roma 15 ayat yang ke-12 ya. Ini sebagai dasar kita baca dulu ya. 15 ayat 12. Iya, puji Tuhan ya. Jadi taruh itu akan dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapannya. Ya. Jadi pribadi Yesus sebagai taruh dari pangkal Isai, dia yang akan menjadi pengharapan bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Ya, maka dari itu kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, kalau kita berharap kepada manusia, kadang-kadang kita kecewa, karena janji manusia itu janji gumbal. ya. Janjinya itu esok dele, sore jadi tempe. Tapi kalau Tuhan janji tidak pernah tidak pernah diingkari. Ya. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin, puji Tuhan ya. Dan taruh ini adalah pangkal daripada Isai, ayah daripada Daud. Ya, maka dari itu Yesus disebut anak Daud. Ya. Matius 1 ayat 1. Ya. Itu Yesus dikatakan Yesus anak Daud, ya. Ya. Ya, di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, juga anak Abraham. Karena Abraham ini menurunkan Daud, atau Daud ini nenek moyangnya Abraham. Ya, puji Tuhan ya. Jadi dengan adanya ini kita tahu yang dimaksud di dalam kitab Yesaya pasal 52 13 sampai 53 ayat 12 itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekarang di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 itu menggambarkan penderitaan dan kematian daripada Tuhan Yesus, ya. Empat dan 5. Dia tetapi dia iya, puji Tuhan ya. Jadi ini adalah suatu nubuatan di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebelum
dia menyatakan diri sebagai Allah, ya, maka dia menyatakan sebagai manusia yang menderita, ya. Bahkan muridnya Yudas, dia rela menyerahkan Tuhan Yesus ke mahkamah agama dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Menurut kerajaan Roma, hukuman mati itu akan dilaksanakan dengan disalib. Nah ini ya. Ternyata kematian Tuhan itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan umat manusia. Supaya manusia yang berdosa harusnya binasa, tapi karena percaya kepada Yesus, dia telah mati dan bangkit, maka dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan menerima keselamatan, ya. Itu Roma pasal pasal 10 ya, ayat 9 dan 10, tidak usah dibaca ya. Puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah ditulis di dalam kitab suci kita. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ya, 1 Korintus pasal 3 dan 4 itu menyatakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit, ya. 15 Amin, ya. Jadi kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan itu sudah ditetapkan di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ya. Maka dari itu apa yang tertulis di dalam kitab suci harus kita percayai, harus kita yakini, ya, harus kita imani, ya. Amin, Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 di situ dikatakan bahwa Yesus mati karena memikul dosa-dosa manusia supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran dijamin kesehatannya. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sembuh. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan, ya. Maka dan itu firman Tuhan ya mengatakan bahwa kematian Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat pribadi Yesus menjadi menjadi pribadi yang sesungguhnya, ya, yaitu menjadi Tuhan, ya. Jadi melalui kematiannya ini Tuhan Yesus dikembalikan pribadinya, ya. Maka dari itu dia sebagai Allah, sebagai Tuhan tidak mempertahankan pribadinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia, bahkan sebagai hamba taat mati di kayu salib. Maka Allah Bapa mengangkat dia, meninggikan dia, ya, dan menjadi Allah yang Maha Kuasa, yang ada di langit, di surga, yang ada di bumi, di dunia ini, dan yang ada di bawah bumi, ya, supaya setiap lutut dia bertelut untuk menyembah
memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak mau mati, maka hal itu tidak akan terjadi. Jadi kalau ingin bangkit harus mengalami kematian. Ya, maka dari itu kalau kita hidup mengalami penderitaan, di balik penderitaan ada sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Maka dan itu di dalam kebangkitan Tuhan itu disebut Paskah ya. Di dalam Injil jelas para malaikat dia mengatakan, ya kamu mencari siapa? Yesus dari Nazaret. Sekarang dia sudah tidak ada di kubur. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Setelah dia masuk ke kubur, mayat Yesus sudah tidak ada. Tetapi kain kafannya dan kain peluhnya terlipat di dalam kubur. Ya, jadi sebelum Yesus bangkit itu kok ya iso ngelempit kain kafannya. Ya, Tuhan ya. Setelah itu katakan, kalau kamu mencari Yesus orang Nazaret, dia sudah bangkit dari kematian. Dan itu 4 Injil memberitakan tentang bukti kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Haleluya ya. Maka dan itu biar kita sebagai umat Tuhan boleh mempersiapkan, dan persiapan yang pertama adalah hati. Ya. Hati ada niat. Niat itu apa ya? Ada keinginan. Ya, ada kehendak ingin merayakan hari Paskah. Nah, sebelum Paskah ada kematian Tuhan ya. Karena Yesus mati dan hari yang ketiga Tuhan bangkit. Maka dan itu tanggal 18 April itu Jumat Agung. Ya. Semua merayakan hari kematian atau memperingati hari kematian Tuhan. Dan hari Minggu tanggal 20 April mereka merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tanggal 22 gereja-gereja sengajuk mengadakan Paskah bersama dengan bupati ya, mungkin wakil bupati, juga dengan forum umat beragama ya, dari 6 agama ya akan datang, yang saat ini jatahnya di Tanjung Anom. Kalau tahun yang lalu di Kertosono, tahun ini di Tanjung Anom, dan tahun yang akan datang kembali ke daerah Nganjuk ya. Maka dan itu biar saat ini kita bisa mempersiapkan ya untuk bersama-sama merayakan hari Paskah ya. Puji Tuhan ya. Mungkin ada yang rindu mau datang ya, tanggal 22 ya. Itu jam 4 itu dimulai pra acara ya. Pra acara itu diisi dengan puji-pujian, tari-tarian ya, dengan mungkin ada drama dan lain sebagainya. Jam 5 persis mulai ya. Nanti jam 6 baru pejabat negara datang ya. Ada lurah, ada camat, ada kepolisian, Koramil, ada bupati, mungkin dari dinas yang ada di Nganjuk, khususnya dinas kementerian akan hadir ya. Jadi datangnya itu sekitar jam 6 sampai setengah 7 ya. Puji nama Tuhan ya. Maka dari itu kita semua diundang ya. Kita semua diundang untuk bersama-sama merayakan Paskah bersama ya. Puji nama Tuhan ya. Haleluya
Ya, bisa disilent saja. Ya. Atau dipateni datanya biar tidak terganggu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus mati? Ternyata kematian Tuhan itu sebagai tanda kemenangan melawan maut. Ya, melawan maut. Coba dibaca ya. Di dalam Ibrani ya, pasal 2 ayat yang keempat 14 ya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi karena Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia, maka Tuhan mau menjadi manusia. Akhirnya dia harus mati. Ya. Karena terdiri dari darah dan daging, ya. Tetapi oleh kematiannya ia memusnahkan si iblis yang menguasai maut. Nah, ini ya. Jadi iblis itu dengan kematian Tuhan ini iblis dikalahkan. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa. Ya. Maka dan itu setiap orang yang percaya dikatakan tidak akan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Ya. Kita percaya bahwa kuasa maut dan kuasa kerajaan maut itu ada di tangan Tuhan Yesus. Ya. Kita akan buktikan saudara, ya, supaya kita semua tahu. Ya. Coba kita baca, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Ya. Iya, puji Tuhan ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Karena kuasa maut yaitu iblis sudah dimusnahkan, sudah dikalahkan. Ya, sudah dikalahkan. Maka dan itu Tuhan, ya, maut itu tidak dapat menguasai kehidupan daripada pribadi Tuhan Yesus. Dan itu adalah dikatakan sebagai kemenangan Yesus untuk melawan maut. Dan kemenangannya itu diberikan kepada saudara dan saya yang percaya. Amin, ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, ya.
Amin, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kita, ya, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita dengan melawan maut, ya. Jadi maut itu tidak bisa berkuasa lagi. Maka dari itu orang yang diberi kemenangan itu tandanya, ya, orang itu akan berdiri teguh, ya. Tidak ada orang menang perang terus ngelempruk gitu, ya, tidak ada. Gagah seperti tentara yang sudah mengalahkan musuh, berdiri tidak goyah, kokoh, ya. Maka itu kalau kita diberi kemenangan oleh Tuhan, kita harus kokoh, berdiri, kuat. Amin. Haleluya. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Ya, pekerjaan Tuhan itu adalah kita terlibat di dalam pelayanan. Amin. Ya. Maka dari itu kalau saudara merasa diberi kemenangan oleh Tuhan, saudara diberi hak untuk tetap giat selalu di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak mau pakai orang yang imannya lemah. Orang yang imannya lemah itu nek dijapal mesti mbilot, meringankan, ya, pelayanan, ya saudara. Kalau saudara ingin melayani yang nunjuk Tuhan sendiri, saudara tidak akan hidup selamanya. Kita adalah orang yang masih hidup di dunia. Tuhan itu maha suci, ya. Wes aku nek ora sing ngatur Tuhan, aku mau. Ada orang berkata demikian. Tuhan tuh mau memakai manusia. Seperti saya ini sebagai gembala ditetapkan oleh Roh Kudus. Itu Kisah Rasul 20 ayat 28. Ya. Jadi ora karepe dhewe. Amin. Ya. Maka dan itu hamba Tuhan ini yang akan mengatur pekerjaan Tuhan, ya. Nah, dulu tak atur sing terima tamu sapa. Nah, bareng sing terima tamu malah tekone keri terus tak hapus saya. Wong terima tamu malah telat. Ya, daripada saudara dosa ndak nurut jadwal, lebih baik saya sebagai hamba Tuhan tak coret aja. Berarti belum siap menjadi terima tamu. Nah, daripada tak catat terus telat terus, ya toh? Sadar enggak saudara? Pernah dulu ya di jadwal ya? Ya. Sing nyambut keri, sing disambut malah teko sik. Ya. Nah, daripada saudara salah di hadapan Tuhan, ya lebih baik tak coret aja. Ya, begitu juga di dalam pelayanan, ya. Usahakan kalau mulai jam 5, usahakan jam 5 kurang sudah datang, kecuali ada halangan lain lagi, ya. Tapi usahakan, karena apa? Dengan setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Coba kalau saudara sini puji-pujian terus jalan, terus yang pimpin puji-pujian baru datang, kira-kira terus diserahkan gitu, malu enggak? Ya, pasti ada rasa gak sejahtera, ya. Ya. Nah, maka dari itu sebelum jemaat datang harus datang. Ya, saya sebagai hamba Tuhan saja, kalau mobil saya rusak, jemaat sudah nyanyi, saya baru datang, itu hati saya rodok gak enak gitu, saudara. Sebenarnya ini tidak disengaja. Pernah saudara, ibadah harus mulai, ya,
Terus saya baru datang, saudara. Karena mobilnya rusak. Tapi saya usahakan ya supaya selalu hadir sebelum jam ibadah. Amin. Nah, ini namanya orang yang giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, ya, giat selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Beda loh. Pekerjaan Tuhan dengan bersekutu dengan Tuhan. Kalau bersekutu dengan Tuhan itu kita mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa melalui doa, bisa melalui pujian, bisa melalui membaca firman, bisa melalui mendengarkan khotbah. Ya. Sekarang kan zaman canggih toh. HP itu loh kok. Cari khotbah apa enek. Khotbah pernikahan metu. Khotbah kematian keluar. Khotbah hari Minggu ada. Ya. Khotbah tentang pokok anggur ada. Tentang pohon ara yang tidak berbuah ada. Ya. Ketik aja. Nek ngetik gak iso itu gambar mic itu dipijet. Iya kah? Ya. Khotbah perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah metu no. Sebab saya pakai itu daripada ngetik suwi-suwi, ya lebih baik ada tuh itu mic-nya itu ya dipijet gitu, ya nanti keluar mic merahnya itu baru kita omong. Nah, ya. Maka itu orang yang bersekutu dengan Tuhan itu akan selalu diberi kekuatan, ya. Diberikan kemampuan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Dan keuntungannya di sini dikatakan keuntungannya jerih payahmu tidak sia-sia ya. Bangun pagi jam 4 sembahyang ya. Saya yakin hidupmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan. Kamu menghadapi masalah-masalahnya diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Ya. Ini penting, Saudara. Ya. Karena apa? Bersekutu dengan Tuhan itu belajar untuk mengenal secara pribadi. Itu loh sing khotbah beberapa minggu yang lalu itu dari Jombang ya, anaknya kecelakaan itu loh, kroso hatine ya, dari Waru ditunggu di Mojokerto kok gak nyalip ada terasa sih. Ya. Akhirnya dia diberitahu oleh polisi kalau anaknya kecelakaan dan dia pikirannya itu cucunya, ya, supaya cucunya diselamatkan. Bahkan Tuhan memberi bisian, anakmu selamat. Yakin dia. Karena yang bersuara itu adalah Tuhan. Karena dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Setelah dia cek ke tempat, ya, pertama di rumah sakit dulu ya, akhirnya cucunya ketemu. Sing bawa siapa ya gak roh. Perawatnya ditanya ya gak roh. Tahu-tahu anak itu di situ, ya, hanya lecet sedikit, tapi sehat, nggak ada apa-apa, ya. Anaknya mukanya hancur katanya. Itu operasi plastik habis 5 miliar. Habis 4 ya. Jadi operasi itu gawe irung, gawe bibir, pipi, gigi ya. Sampai berkali-kali. Ya. Saya belum dolan ke rumahnya, ya. Tapi saya percaya, ya,
karena dia adalah bos apa ini kain baju ya. Jadi dia nyetori baju-bajunya menteri ya, satu potong itu jutaan, batik dan pegawai PNS, kalau sekarang ASN itu yang ngedrop dia. Jadi kalau mendatangkan kain dari luar itu pakai itu peti kemas ya. Maka itu dia kalau kehilangan uang segitu tuh enggak masalah, yang penting anak Islam. Dan juga siapa mantunya ya, kakinya patah, tangannya juga patah. Nah, mobil Innova baru mlebu ning ngisore trailer ya, akhirnya ya dijual kilon, wis tukunen sepiro. Ya, saya kira masih ada yang bagus ya. Ya itu kalau sing kilo mesti badhe akeh ya. Mungkin ada persneleng, ada roda, ada semua masih bagus ya dijual. Tapi dia sudah tidak memikirkan itu. Sing penting anake, mantune, putune selamat. Buktinya pada waktu melayani itu masih semangat. Itu kejadian kapan Om? Bulan Mei tahun 2024. Berarti setahun yang lalu ya. Luar biasa. Dan dia saksi, karena aku selalu bersekutu dengan Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia. Begitu juga saudara dan saya ya. Mungkin mau tidur, jangan tidur dulu. Duduk sebentar. Serahkan hidupnya kepada Tuhan. Syukur serahkan anak-anaknya. Sing durung rapi didoakan biar dikirim jodoh. Amin. Saya yakin kalau kita doakan pasti Tuhan pertemukan. Ya. Sing belum punya pekerjaan supaya Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Ya, apa saja pergumulan kita bisa kita beritahukan kepada Tuhan. Kalau kita ini bisik-bisik sama manusia itu hanya mantuk-mantuk. Tapi hatinya belum tentu menerima, menolong. Tapi kalau Tuhan walaupun tidak mantuk-mantuk, Dia tetap ingin membantu tepat pada waktunya. Amin. Kita semua punya masalah. Ya. Ini saya punya istri juga sakit. Tiap malam pagi saya serahkan kepada Tuhan. Jamah Tuhan, oleh bilur-bilurmu segala penyakit istri hamba-Mu Kau sembuhkan. Ya. Saya juga punya masalah sakit kaki. Sekarang ini malah naik kiwa itu habis duduk ngadeg itu mak cetut gitu rasanya sakit. Saya doakan. Bahkan kalau bangun tidur pagi terima kasih Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baru. Ya. Dalam usaha pekerjaan ya walaupun pasar sepi saya berdoa kirimkan langganan-langgannya, pembeli-pembeli yang lama yang baru. Ya. Akhirnya Tuhan kirim. Jamah dagangan istri hamba-Mu, dagangan anak saya Nopi, dagangan anak saya Yunita. Ya. Supaya apa yang dilihat kelihatan indah dan menarik. Ya, akhirnya ada yang beli walaupun kondisi ekonomi sekarang ini sedang mengalami merosot krisis, saudara. Ya. Maka itu program pemerintah ini anaknya dikasih makan, bapaknya di PHK.
Nah, aku ya pilih anake ora sakehi mangan tapi bapake ora di PHK. Ya. Kan sekarang kejadian begitu toh. Ya, makane sewulan pisan. Lah nek mendino ngono ya. Itu saja ndak rata ya. Sing oleh-oleh sing ora. Ya, memang janji manusia itu gitu. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Amin. Ya, maka dari itu biar kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Maka apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan kurnya tadi ya. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, berkahe Gusti boten keetung. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, napa kang Gusti kersa kula purun. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, berkahe Gusti boten kidung. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, napa kang Gusti kersa kula purun. Sekali lagi. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, berkahe Gusti boten kaetung. Matur nuwun Gusti, matur nuwun, napa kang Gusti kersa kula purun. Napa kang Gusti kersa kula purun. Napa kang Gusti kersa kula purun. Matur nuwun Gusti, Sabdo Paduka sampun dalem mirengaken Gusti paringi kelancaran utawi paringi kecerahan Sabdo Paduka kagem manah kula Gusti, supados kita sedaya pitados lan percaya marang Gusti Yesus. Lan kita selalu ngaturaken panuwun ingkang lober. Matur sembah nuwun Gusti. Sabdo Gusti dados berkat kawula. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita akan tetap giat ya di dalam pekerjaan Tuhan. Amin ya. Dan untuk besok hari Kamis bagaimana? Masih bisa berjalan? Ya. Tanggal 20 ya. Nah, ini ya. Dan hari Minggu ya, minggu terakhir tanggal 20 minggu keempat ya. 23 ya, kita akan terus beribadah mulai jam 5 supaya Tuhan berkati kita semuanya ya. Puji nama Tuhan. Dan saya sampaikan bahwa April hari Minggu tanggal 23
7 ya. Di tempat kita akan ada tamu dari PD Raja Wali Surabaya ya. Dan ibadah bukan sore tetapi jam 10 pagi ya. Kita doakan supaya jemaat semua bisa hadir ya, karena PD Raja Wali ini seperti burung burung gagak ya, selalu membawa roti dan daging untuk memberkati anak-anak Tuhan ya. Begitu juga beliaunya itu digerakkan Tuhan. Saya tidak minta saudara, tapi digerakkan Tuhan, karena dulu pernah kesini ya, dan beliaunya pengen kesini lagi ya. Maka dari itu kalau yang sana kepengin di sini, yang sini harus bisa menyambut. Amin ya. Ya masih lama, tapi ini pemberitahuan ya. Syukur bisa bawa anak, putu, menantu, tonggo, teman ya. Karena saya ditanya berapa jemaahnya Pak Andreas? Ya kalau minggu kurang lebih 25. Jadi kalau di sini ada 15 berarti butuh tambahan ya. Ada 10 orang lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati kita semuanya. Amin. Haleluya. Nah, untuk Paskah di sini tanggal 20 dan untuk 20 April ya. Dan untuk Jumat Agungnya tanggal 18. Dimulai jam 5. Jumat jam 5 disertai perjamuan suci, dan Minggu juga jam 5 sore. Ya, jadi Kemisnya diundur ya, diajukan ya. Diundur apa diajukan? Kemis neng Jumat itu. Mundur. Ya, mundur. Ya, mungkin yang mungkin yang mendapat giliran jajan mau bawa boleh, ndak bawa ya ora apa-apa. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi ada yang sudah korban ya untuk prasmanan. Tapi telur Paskah masih ya. Anunya. Ya. Ya, puji Tuhan. Boleh buah boleh. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Puji Tuhan ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ya. Kita masih punya beban ya, yaitu Ibu atau Mbah Suratiem ya, dan juga Tante Lena, supaya kita doakan supaya tetap diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur. Amin ya. Jadi kalau mungkin jemaat yang ingin mengunjungi, besuki, dipersilahkan. Amin ya. Yang penting kita datang berdoa. Nah, itu yang penting ya. Ya, supaya saudara kita ini ada pemasukan secara rohani ya. Juga mungkin yang lain-lain ya bisa kita doakan ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang perlu dibantu doa? Ada? Tidak ada ya? Nggih? Sakit? Nggih, puji Tuhan. Nggih, maju Bu, maju. Puji Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan
bilurnya. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong sertai kami, sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami ingin Tuhan menyerahkan Ibu Sunarsih dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang saat ini mengalami sakit pada kakinya Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit Bu Narsih ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, berikan kaki yang baru, berikan tulang yang baru, berikan otot-otot yang baru, saraf-saraf yang baru Tuhan, supaya Bu Sunarsih ini boleh mengalami kesehatan yang dari Engkau. Juga kami teringat Tante Lena, juga kami teringat Ibu Suratiem yang saat ini sudah usia lanjut Tuhan. Kau lawati saat ini Tuhan, Engkau berkati dengan kekuatan kesehatan yang baru, berkati panjang umur, supaya melalui umat-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, juga para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan sore hingga malam hari. Berkati hidup kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati pelayanan ibadah kami Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi perekonomian yang merosot. Kiranya Engkau yang akan pakai para pembesar-pembesar negara kami ini, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan untuk rencana untuk mengadakan Paskah di GBI Warujayeng pada tanggal 20 April. Juga pada tanggal 20 Maret ini ya Tuhan, akan ada Paskah pelajar yang ada di GBDI Nganjuk Tuhan. Juga pada tanggal 22 April ada Paskah bersama gereja-gereja se-Kabupaten Nganjuk yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati. Kiranya Tuhan berkati, berikan cuaca yang terang supaya banyak anak-anak-Mu yang berdatangan untuk merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih
Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah segala berkat, nikmat, kasih yang persatuan dan sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, menjaga, melindungi kita, bahkan memberikan kuasa kepada kita supaya kita boleh bekerja di ladang Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, supaya mereka boleh percaya dan menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.